Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pastinya di saat kita bisa mengikuti program MBG, kita akan memiliki semangat yang lebih. Tiba-tiba ada MBG di sini. Karena di sini ya hadir Kiai Haji Triwahyu ya. Manakib bersama guru, manakib bersama guru mursyid. Pasti memiliki kekuatan semangat yang lebih untuk kita semakin istiqomah mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran-ajaran, amalan-amalan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui bimbingan Syekh Mursyid kita. Alhamdulillah, maka tidak ada waktu lagi kita untuk tidak bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathri ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di kesempatan pagi hari ini, sekali lagi, kita jangan sampai terhenti dalam kita mengistiqomahkan apa yang telah kita dapatkan. Mohon izin kepada co-host untuk mematikan mikrofon seluruh peserta aja. Ikhwan Ahmad yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini saya akan membagikan apa yang telah didapatkan dari manakib bersama guru mursyid. Kalau menurut Kiai Triwahyu adalah MBG, manakib bersama guru mursyid di pesantren Sirna Rasa. Apa yang disampaikan dalam mimbar manakib itu seperti penyampaian yang biasa sering kita dengar. Begitu berulangnya apa yang disampaikan oleh para penceramah di manakib itu seperti apa yang udah pernah kita dengar. Mengutip dari apa yang telah disampaikan di mimbar, mengingatkan kembali kepada firman Allah, surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahsanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Laumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. La tabdila likalimatillah. Tiada janji. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Demikianlah, itulah kemenangan yang agung. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, siapa yang disebut wali-wali Allah di sini? Syekh Mursyid menyampaikan bahwa wali-wali Allah adalah kita semua yang telah mendapatkan talqin dzikir. Jadi yang hadir di sini, yang ikut manakib di sini, seluruhnya adalah wali-wali Allah yang dimaksud di sini. Dan Syekh Mursyid adalah pencetak para wali. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di masa yang sekarang
mengutip dari apa yang disampaikan di dalam manakib pusat kemarin, bahwa kita semakin diyakinkan bahwa kita telah memiliki senjata yang sangat ampuh untuk menghadapi perang yang besar. Kita melihat perang yang terjadi di luaran sana, Iran, Irak, Israel, Palestina, dan lain sebagainya. Perang yang melibat Amerika Serikat dan sebagainya. Itu semua adalah perang kecil. Perang yang besar adalah perang yang melawan hawa nafsu. Melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Senjata perang otot atau perang yang dilihat tadi, perang Iran, perang Israel, Palestina, adalah senjata perang otot adalah nuklir. Dan senjata perang otak adalah zikir. Senjata perang melawan hawa nafsu atau perang akbar, perang beneran, bukan perang-perangan. Kalau perang Iran, Israel itu disebutnya perang-perangan. Ya, perang beneran adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Senjatanya adalah zikir. Senjata perang otak adalah zikir. Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, sehingga kita telah beruntung. Jangan sampai keberuntungan ini kita tidak istiqomah sampai hari akhir kita, sampai kita berpulang. Sangat rugi. Karena kita setelah mendapatkan talqin zikir, kita tidak merayakan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Tapi kita bisa merayakan hari raya setiap hari. Bahkan Syekh Mursyid kemarin menyampaikan, kita setiap hari, setiap detik kita Idul Fitri. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada kemenangan tanpa perang. Jadi tidak ada kemenangan tanpa perang. Sehingga kita kalau mau menang, pasti kita melewati perang, gitu kan. Makanya disebutkan tadi bahwa perang otot adalah peperangan. Kalau perang otak adalah perang beneran. Senjatanya adalah zikir. Sehingga yang belum ditalkin zikir tidak punya rudal untuk melawan setan dan hawa nafsu kita sendiri. Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, sebagai murid kita dituntunkan untuk menjadi ahli kerja. Apa yang dimaksud di sini dengan ahli kerja? Yang dimaksud siapa murid yang ahli kerja adalah murid yang banyak dzikir jaharnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, disampaikan di sini, siapa saja yang dzikir jaharnya kuat, maka dzikir khofinya kuat. Karena siapa saja yang dzikir jahar, pasti di dalamnya ada dzikir khofinya. Tapi kalau hanya dzikir khofi saja, tidak ada dzikir jaharnya. Jadi kita diarahkan terus untuk kerja. Apa itu kerja? Ya dzikir jahar. Kita dituntunkan untuk memperbanyak dzikir jahar. Seperti tauziat, petunjuk daripada Syekh Mursyid. Yang awalnya disampaikan untuk para wakil talqin, ternyata disampaikan oleh kepada ikhwan seluruhnya. Yaitu dzikir. Kalau kita dzikir malam, yaitu dzikir 1111. Dzikir jahar. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Makanya
melalui wasilah daripada Syekh Mursyid, kita menemukan amaliyah-amaliyah yang mungkin di luaran sana sampai pecah batuknya saja, batok kepalanya tidak akan ketemu. Syekh Mursyid makanya menuntunkan yang terakhir kemarin tasyakuran kemenangan Kabinet Merah Putih. Dengan cara kita mengamalkan syukri Kabinet Merah Putih dengan di setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah membaca surat Kulhu 13 kali, surat Al-Ikhlas 13 kali. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kenapa kita perlu syukur itu hanya pertanda saja, syukur Kabinet Merah Putih. Karena Merah Putih itu membumi hanguskan bendera-bendera lainnya. Makanya Syekh Mursyid telah menciptakan kembali kemarin lagu Kabinet Merah Putih sampai 8, sampai 10, sekarang udah ada 11 dan 12. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, saya sebagai pembicara mengingatkan kembali kepada siapapun, kita sebagai murid daripada Syekh Mursyid, jangan pernah menyepelekan arahan-arahan, petunjuk, taujiat daripada Syekh Mursyid. Bisa berakibat fatal kepada diri kita. Dan Syekh Mursyid pun mengingatkan kepada kita bahwa kita untuk mengamalkan puasa Syawal. Ya, kalau nggak bisa di awal Syawal, ya minimalnya di bulan Syawal ini. 6 hari kita puasa Syawal. Jadi kita puasa setahun penuh gitu ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai ikhwan, sebagai murid daripada Syekh Mursyid, kita memiliki kebiasaan, atau orang umum lah, kita sering memiliki kebiasaan siapapun itu mencari kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain terlebih dahulu daripada di setiap kejadian, mencari kambing hitam. Jangan sampai kita menjadi ikhwan akhwat daripada tekin ini suka mencari kambing hitam, suka mencari kesalahan atas apa yang terjadi, menuduh kepada orang lain. Berita baik dan berita buruk adalah yang terbaik dari Allah. Sampai pembenci pun Syekh Mursyid membutuhkannya. Abu Jahal pun Syekh Mursyid membutuhkannya. Kalau kita ingin menghilangkannya, Syekh Mursyid membutuhkannya. Nah, apa pelajarannya dari situ? Ternyata siapapun pembenci kita, ya kalau memang kita kadang dibenci oleh orang, mungkin kita selangkah lebih maju, kita jauh lebih baik. Makanya kita mendapatkan bencian, mendapatkan fitnah. Kenapa kita mestinya harus sayang kepada orang yang membenci kepada kita? Karena pembenci itu memberi transferan kebaikan kepada kita dan mengambil keburukan yang ada di kita, diambil kepada orang yang membenci kepada kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini saya pun akan mengulas kembali dan mengingatkan, bukan dengan tegas ya, dengan semakin yakin apa yang telah disampaikan oleh Syekh Mursyid berulang-ulang. Mungkin saya telinga ini mendengarkan lebih dari 5 atau 6 kali daripada Syekh Mursyid menyampaikan bahwa tata cara salam kepada Syekh Mursyid bukan berarti kita di saat ketemu dengan Syekh Mursyid, mau sohbah kepada Syekh Mursyid, kita ketemu di depan Syekh Mursyid, lalu kita mengucapkan salam kepada Syekh Mursyid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh Mursyid. Syekh Mursyid menuntunkan dan apa yang telah diamalkan oleh beliau
di saat menjadi murid daripada Syekh Mursyid Abah Anom, Abah tidak pernah memberikan salam kepada Syekh Mursyidnya, kepada gurunya di depan beliau. Tetapi di saat keluar rumah akan sobah kepada Syekh Mursyid, maka Abah mengucapkan salam kepada Syekh Mursyid. Sehingga harus menjadi perhatian kepada ikhwan akhwat semuanya. Mulai sekarang, di saat kita akan sohbah kepada Syekh Mursyid, dari depan pintu rumah kita, kita udah mengucapkan salam kepada Syekh Mursyid. Bukan kita memberi salam di saat kita sedang sohbah, banyakkan ribuan ikhwan sedang mengantri, pingin sohbah kepada Syekh Mursyid, pingin salaman kepada Syekh Mursyid, kita mengucapkan salam. Dulu sama saya juga demikian. Sama. Tetapi setelah mendengarkan taujiat daripada Syekh Mursyid, Masya Allah, itu kan ya. Ternyata salah kita. Benar-benar kita itu ngerjain kepada Syekh Mursyid kita. Hukumnya wajib menjawab salam. Makanya sebelum kita nyampe ke sirna rasa, Syekh Mursyid telah menjawab salam. Seperti apa yang tertulis di pintu masuk Pondok Pesantren Sirna Rasa. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, bahwa tauziat daripada Syekh Mursyid yang terlihat ringan adalah di saat kita keluar rumah harus menggunakan kaki kiri, masuk rumah menggunakan kaki kanan. Karena rumahku adalah surgaku. Bisa jangan keluar rumah kalau kita belum punya wudhu, supaya sholat kita awal waktu. Dan kita diingatkan kembali bahwa dari dulu yang tidak mau ditalkin sampai sekarang adalah para kiai. Itulah tantangannya dari Allah. Itulah tantangannya dari Syekh Mursyid kita sendiri. Jadi untuk menguji kita semua sebagai murid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya, saya masih di perjalanan dari Sirna Rasa menuju Gunung Kidul. Alhamdulillah bisa tetap bersama di Manaqib Online Internasional pada subuh pagi hari ini. Semoga menjadi berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qadir Masul Al-Qadiri Al-Kamil Asyabani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.